semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcella Mulia Putri, kelas C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM 220201011 dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Syariah tentang PNM. Di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang bagian PMN yang sudah saya buat. Pertama-tama, sejarah PMN. Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Syariah atau yang kita sebut dengan PNM pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang mengembangkan tugas khusus memperdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau yang disebut dengan UMKMK. PT Permodalan Nasional Madani atau biasa disingkat sebagai PNM adalah anak usaha BRI yang berkembang bisnis di bidang pembiayaan mikro untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 62 kantor cabang ulam, 626 kantor layanan ulam, dan 2.668 kantor cabang mekar. PNM ini terbagi menjadi dua. Jadi di sini tuh ada PNM ulam. Jadi di sini tuh PNM tuh terbagi lagi menjadi dua ya, ada PNN Mekar dan juga ada PNN Ulam. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan secara singkat tentang PNM Ulam terlebih dahulu. PNM Ulam konvensional yang memiliki moto yaitu ulam datang modal gampang. Pada tahun 2008, PT Permodalan Nasional Madani melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM Ulam atau yang disebut dengan unit layanan modal mikro yang memberikan pembiayaan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. Melalui penyaluran pembiayaan yang dilakukan secara langsung bagi perorangan maupun bidang usaha. Ulam tidak hanya memberikan pinjaman modal, tetapi juga berbagai program pelatihan, jasa, konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan aspek pasar bagi nasabah. Berbeda dengan fasilitas pembiayaan usaha mikro dan kecil lainnya, Ulam memiliki sederet manfaat suku bunga pinjaman. PNM Ulam mencapai 19% sampai 25% per tahun flat ditambah dengan jaminan. Sedangkan yang kedua ada PNM Ulam Syariah. Yang kedua ada PNM Ulam Syariah. Ini PNM Ulam Syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKM. Ulam Syariah telah beroperasi sejak Ulam didirikan sampai dengan tahun 2022. Pembiayaan syariah dilayani oleh 624 unit Ulam Syariah dari total 625 kantor unit Ulam yang ada. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan jangkauan layanan pembiayaan syariah, diluncurkan program layanan syariah yang memungkinkan pembiayaan syariah disalurkan melalui seluruh kantor unit Ulam. Jumlah unit layanan syariah tersebut masih akan terus bertambah pada masa mendatang seiring dengan meningkatnya permintaan atas pembiayaan dengan pola syariah. Selanjutnya ada akad ulam syariah. Ada akad ulam syariah yaitu akad murabahah. Akad murabahah merupakan pembiayaan berbasis jual beli dengan menyatakan harga perolehan barang
dan margin keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Selanjutnya ada skema pembiayaan dalam PNM ulang. Selanjutnya ada skema pembiayaan dalam PNM ulang. Yang pertama ada data market. Data market ini seperti database internal PNM atau database dinas pasar setempat. Selanjutnya ada prospek atau kunjungan ya. Prospek atau kunjungan itu mengunjungi rumah calon nasabah. Mengunjungi rumah calon nasabah dan juga menyebarkan brosur-brosur. Yang ketiga ada survei atau verifikasi. Survei atau verifikasi yaitu survei tempat usaha, kunjungan rumah calon nasabah, atau komite kredit jika disetujui atau tidak disetujuinya. Yang selanjutnya ada akad kredit. Akad kredit itu seperti perjanjian kredit, transfer via bank yang dituju. Selanjutnya ada monitoring pasca pencairan. Monitoring pasca pencairan yaitu kunjungan dan monitoring usaha pasca pencairan maksimal H+30. Yang selanjutnya yang terakhir ada PKU. PKU ini pembekalan dan pelatihan nasabah. Saya di sini akan menjelaskan bagian tentang PNN Mekar ya. PNN Mekar di sini terbagi lagi menjadi dua. Ada PNN Mekar konvensional dan ada juga PNN Mekar syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang PNN Mekar konvensional terlebih dahulu. PNN Mekar ini memiliki moto jujur, disiplin, kerja keras. Jadi pada tahun 2015 PT Permodalan Nasional Madani meluncurkan produk PNN Mekar atau yang disebut dengan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. PNN Mekar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Jadi para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. PNM Mekar konvensional ini membebankan bunga pinjaman sebesar 4% sampai 7% per tahun kepada nasabahnya. Jadi selanjutnya ini kita akan selanjutnya yang kedua ada PNM Mekar syariah. Jadi PNM Mekar Syariah ini merupakan layanan yang memperdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditunjukkan bagi perempuan prasejarah pelaku usaha ultramikro. Selanjutnya di sini ada akad ya. Akad dari PNM Mekar Syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang akad ya. Di sini di akad ulama Mekar Syariah ini ada 3 akad. Yang pertama itu ada akad murabahah, yang kedua itu ada akad wakalah, yang ketiga itu ada akad wadiah. Jadi yang pertama kan akad murabahah merupakan perjanjian jual beli antara Mekar Syariah atau pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekar Syariah ini membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekar Syariah dan nasabah. Terus yang kedua itu kan ada akad wakalah. Akad wakalah ini merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, Mekar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada akad wadiah. Akad wadiah ini merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Selanjutnya ini jadi ada skema pembiayaan PNM Mekar di sini ya.
Yang pemilihan PNN Mekar. Yang di sini yang pertama ada sosialisasi, yang kedua ada uji kelayakan, yang ketiga ada persiapan pembiayaan, yang keempat ada perencanaan, yang terakhir ada PKM. Yang pertama ada sosialisasi. Sosialisasi yaitu seperti sebar brosur, mengunjungi calon nasabah. Terus yang kedua itu ada uji kelayakan seperti survei rumah. Jadi skor rumah itu harus kurang dari 12. Terus ada survei pendapatan. Pendapatan juga harus kurang dari 800.000. Yang ketiga ada persiapan pembiayaan yaitu pelatihan selama 5 hari. Yang keempat itu ada pencairan. Yang kelima ada PKM yaitu pertemuan kelompok mingguan. Sekian penjelasan tentang bagan PNM yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.